Bapak Guru, saya Clara KJJ Bandingunte dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Pengertian dari penginderaan jauh adalah pengindera jauh atau disingkat inderaja mengacu pada kegiatan mengamati, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat jauh, yang artinya antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Kegiatan pencatatan informasi dari objek membutuhkan media intervensi untuk sampai ke alat pengindera, contohnya pesawat udara, balon udara, dan wahana lainnya. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber tenaga terbagi menjadi dua, yaitu sistem penginderaan jauh aktif dan pasif. Penginderaan jauh sistem pasif adalah perekaman pada penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari, sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Ini adalah matahari. Yang kedua adalah penginderaan jauh sistem aktif. Perekaman penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca baik cerah maupun berawan. Penginderaan jauh sistem aktif itu dia seperti ini, dari matahari ke satelit. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peran sebagai menghambat atau mengganggu sinar matahari melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Ini dia atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap, air, dan gas. Jendela atmosfer paling banyak digunakan adalah spektrum, tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Yang ketiga ada objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang paling sedikit memantulkan tenaga tanpa gelap. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri spektrial, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang, contohnya pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua ada ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola ruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Yang ketiga ada ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Yang keempat ada sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek yang ada di alam dalam jangkauan tertentu. Yang keempat ada sensor. Benda ini digunakan untuk mendeteksi dan merekam objek-objek yang di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua, yakni sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang pertama adalah sensor fotografi. Sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografi adalah bentuk foto udara. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Yang kelima ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Ini adalah wahana. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Yang pertama adalah pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggiannya pendaratannya antara 1000 sampai 900 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan bumi.
Yang keenam adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto, udara, atau citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Ini. Yang terakhir adalah penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda tergantung tujuannya. Sekian penjelasan saya tentang penginderaan jauh. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Emanggo Day.